Widodo Purbo, pakar teknologi informasi, yang kalau saya lihat profil di website beliau sudah menulis lebih dari 40 buku dengan topik teknologi. Nah, saya mau menyapa Pak Firyan dan Pak Ono dulu nih, teman-teman. Halo, selamat malam Pak Firyan dan Pak Ono. Selamat Selamat malam, malam, Mbak Amel. Ya, gimana Mbak. kabarnya malam ini, Pak? Sudah webinar yang keberapa, Pak, ini? La ilaha illallah. Stres saya. Oke, baik-baik. Ya, semoga masih kuat Pak Firyan dan Pak Ono untuk kegiatan daring terakhir hari ini ya. Kayaknya ya, Pak Firyan dan Pak Ono ya. Ya, Terakhir. Ya, Bapak Ibu, sebagai informasi di awal, jadi talk show kita ini akan berlangsung selama 45 menit ke depan. Nah, nanti setelah tanya jawab dengan Pak Firyan dan Pak Ono, saya akan membacakan pertanyaan yang Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar YouTube, baik itu di YouTube Perludem, YouTube-nya Pak Ono Center, juga YouTube KPU RI. Jadi silakan dituliskan pertanyaannya untuk nanti saya tanyakan kepada para narasumber kita. Nah, sebelum kita mulai talk show kita, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai Sirekap. Jadi, kalau Bapak dan Ibu juga kawan-kawan itu pernah mendengar sistem informasi penghitungan suara pada pemilu 2019 atau pada pemilihan-pemilihan yang lalu. Nah, sekarang KPU punya Sirekap, sistem informasi rekapitulasi suara. Nanti kita akan tanya Pak Firyan, apa sih bedanya Situng dengan Sirekap gitu ya. Kemudian di Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan di 270 daerah juga, kalau kita membaca peraturan KPU nomor 19 tahun 2020, di situ dinyatakan bahwa Sirekap ini akan digunakan untuk dua hal. Yang pertama sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan yang kedua sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Nah, bagi teman-teman yang bergelut di isu pemilu, Sirekap ini pasti sudah sering didengar. Seperti Perludem, kami sering ikut diskusi terkait Sirekap. Tetapi mungkin bagi teman-teman, bagi masyarakat umum yang memang tidak bekerja di isu pemilu atau baru mendengar tentang Sirekap, tentu teman-teman ingin tahu sebetulnya apa sih Sirekap ini gitu ya. Apa betul Sirekap adalah teknologi rekapitulasi elektronik? Nah, untuk menjawab penasaran dari Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, langsung saja kita ngobrol-ngobrol bareng Pak Firyan. Halo Pak Firyan. ya Mbak Amel. Ya, mungkin bisa diceritakan Kak, apa sih Sirekap ini, kenapa Sirekap diterapkan, dan ada juga yang nanya di Twitternya Pak Ono tuh semalam saya kepoin Pak. Apa bedanya Sirekap dengan Situng? Silakan dijawab Pak Firyan. Baik, terima kasih Mbak Amel, Mas Ono, guru kami. Singkat saja, terkait dengan Sirekap ini, pertanyaan sederhana, ngapain sih KPU capek-capek, cawe-cawe, bikin Sirekap di suasana seperti ini? Kalau KPU mau santai, ya udah kita kerja yang manual aja. Kita urusin yang sudah ada, nggak perlu bikin capek begitu. Namun kami punya tanggung jawab mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk pemilu berikutnya. Nah, salah satunya masalah pemilu kita adalah hasil pemilu yang lama. Kita sama-sama tahu kemarin contoh ya, dari 4 kali pemilu di Indonesia, hasil pemilunya 30-an hari. Khususnya 2019 kemarin, kurang lebih 30 hari, itu orang ribut di media sosial. Macam-macam isunya. Yang muaranya adalah kalau kita lihat, kemudian dibandingkan dengan Amerika, kok kita lama banget sih hasil pemilunya, misalnya begitu. Nah, kita ngelihat ini penting untuk kita mulai. Memang tidak mudah, tapi kami berusaha sejak sekarang. Kalau nanti 2024 belum pernah dicoba sejak sekarang, orang akan semakin akan khawatir. Maka kita mulai dari yang kecil dan itu peluangnya hanya di Pilkada Serentak 2020. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, Sirekap ini menjadi penting untuk integritas hasil pemilu atau pemilihan. Suara di TPS misalnya 50 harus terjamin ketika ditetapkan jumlahnya tidak berubah 50. Di masa lalu kita kadang dengar ada manipulasi, ada perubahan. Nah, teknologi informasi ini bisa kita gunakan untuk menjaga kemurnian suara rakyat yang ada di TPS. Jadi dua itu pertimbangannya. Oke, baik. Kemudian bedanya sebetulnya antara Situng dengan Sirekap itu apa, Pak Firyan? Oh ya, kalau Situng diterapkan, istilah Situng itu dari 2014, tapi substansinya dari 2004.
tabulasi hasil pemilihan secara nasional yang sifatnya hanya alat publikasi. Di entry berbasis kabupaten kota. Jadi 514 kabupaten kota itu mengentry. Nah, perbedaan dengan sekarang, kita melihat dan kita ingin mencoba, ini banyak maknanya, kita ingin mencoba hal baru. Bukan hanya sebagai publikasi, tapi sebagai alat bantu rekapitulasi. Alat bantu rekapitulasi maknanya adalah dia akan menjadi bagian yang lebih penting. Jadi katakanlah skalanya ini meningkat dari sebatas situng. Sekaligus juga kita menggunakan hal baru. Kalau sebelumnya pakai alat scan, sekarang kita pakai handphone yang orang sudah biasa gunakan dalam kehidupan hari-hari, smartphone. Dan ini insya Allah sudah kita mulai sejak pertengahan tahun ini. Dan keputusannya sejak akhir tahun lalu. Nah, memang tidak mudah, kita sempat terkendala dengan pandemi. Kami beberapa bulan berhenti. Ketika kita lanjutkan kembali, kita terus berikhtiar menyelesaikan ini. Sebagai catatan, kami sudah melakukan sejumlah simulasi. Mulai dari bulan September itu intensif sampai dengan kemarin, tanggal 29 November sampai 1 Desember hari ini simulasi 298.000 TPS. Jadi semuanya, dan memang kredit, tapi insya Allah kami terus mengelola. Malam ini hasilnya ada, kita akan evaluasi, kalau ada kekurangan tentu akan kita perbaiki secepat mungkin. Oke, baik Pak Firyan, terima kasih penjelasannya. Tadi soal alat bantu ya Pak Firyan ya. Boleh diceritakan nggak Pak nih ke teman-teman juga Bapak Ibu yang sedang nonton kita malam hari ini, sebetulnya bagaimana sih Pak mekanisme rekapitulasi suara dengan bantuan Sirekap ini? Karena kan berarti rekapitulasi itu sampai di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi ya Pak Firyan ya, Sirekap ini digunakan ya? Sederhana aja Mbak, jadi misalnya ini handphone dengan spesifikasi tertentu. Spesifikasi ringkasnya adalah dia berbasis Android, RAM-nya minimal 4 GB, kameranya 8 megapiksel, memori 3 GB, kemudian ada akses internet. Nah, kemudian download, ada satu proses selesai. Setelah KPPS menghitung di satu lembar yang gede ditempel tuh kan di TPS, dihitung jumlah suaranya direkap, sudah selesai, itu dipoto melalui aplikasi yang sudah diinstal di handphone KPPS. Kita sampaikan kuota per TPS itu 2 orang. Dan kita untuk penyiapan SDM sejak awal, kita sudah minta rekrutmen KPPS 2 orang sedapat mungkin anak-anak milenial. Supaya lebih praktis gitu. Kalau yang anak-anak, mohon maaf ini misalnya, ya dia senior dikit dari Mas Ono lah, itu kan kesusahan motonya gitu. Nah, foto kemudian langsung dikirim. Foto dikirim, ada 2 teknologi, OCR dengan OMR. Dikirim fotonya ke server kita, nanti dipindai dengan OMR dan OCR. Khusus untuk OCR itu terkait dengan data-data pemungutan suara, OMR untuk hasil pemungutan suara. Kemudian setelah proses di aplikasi kami akan kembali kepada handphonenya KPPS, nanti dicek. Contoh sederhana, nanti ada biasanya orang kan mempertanyakan, berubah nggak sih angkanya? Harus sesuai. Nanti bisa dilihat, misalnya ditulis 141, ini benernya 147. Nah, KPPS itu disaksikan oleh pengawas TPS dan perwakilan dari peserta pemilihan, itu bisa sama-sama saling cek. Oh iya bisa nih, ini salah nih kita benerin ya, dibenerin bareng-bareng, udah oke, disubmit, terkirim. Nah, kemudian di-share kepada pengawas TPS dan kepada saksi. Simpel seperti itu. Nah, ini yang Sirekap di handphone atau Sirekap mobile. Setelah selesai di TPS, nanti terekap muncul di Sirekap web, istilah kita, di tingkat kecamatan. Kemudian berjenjang ke kabupaten kota. Kalau dia pilkada wali kota atau bupati, selesai di situ. Kalau dia pilkada provinsi, harus di level gubernur. Namun ini, sekali lagi, hanya alat bantu, bukan hasil resmi. Jadi jangan sampai keliru, misalnya seperti kemarin, waktu situng 2019, seolah-olah dimanipulasi oleh KPU lewat sistem informasi. Saya selalu bilang, ya, pemilu kita masih pemilu manual, jadi nggak mungkin kita terjadi proses manipulasi. Hasilnya sampai sekarang bisa dilihat kok, yang pemilu 2019. Begitu Mbak gambarannya.
Iya, oke Pak Firyan, jelas sekali ya menurut saya ya tadi gambaran dari Pak Firyan. Nah, Pak, kalau situng kemarin kan masyarakat itu bisa melihat ya apa hasil dari penghitungan suaranya gitu ya dari situng situng websitenya. Nah, kalau ketika Sirekap itu diterapkan, apakah masyarakat bisa melihat hasil rekapitulasinya, Pak? Oh bisa banget, justru untuk kebutuhan masyarakat kita buat Sirekap. Misalnya kayak situng, kita buat supaya bisa disaksikan masyarakat. Ini contoh sederhana Mbak Amel. Misalnya di TPS-nya Mbak Amel, ada pilkada. Ya. Dipoto. Mbak Amel sebelum pulang, sebelum selesai, sebelum selesai kegiatan di TPS, nongkrongin sampai dapat hasilnya dan foto. Kemudian proses Sirekap berjalan. Nanti bisa dilihat di website www.infopemilu2.kpu.go.id. Itu nanti hasilnya bisa disandingkan. Jadi ini juga menguatkan kontrol publik terhadap hasil pemilihan. Misalnya nih, lo kok beda, bisa protes, bisa ngasih tahu nanti ke teman-teman kita, ini nggak bener nih. Gitu. Nah itu kontrol publik yang bisa dilakukan kepada kami. Dan kami memang sengaja membuka itu, meminimalisir potensi manipulasi, Mbak. Oke, masyarakat melihatnya di mana, Pak Firyan? Websitenya di website kita yang kita siapkan untuk Sirekap, www.infopemilu2.kpu.go.id. Oke. Nanti kita juga masuk aja ke akses aja web KPU, nanti ada linknya. Dan kita sedang siapkan aplikasi mobile yang masyarakat bisa unduh untuk kemudian bisa ngikutin perkembangannya lewat handphone. Ini sedang disiapkan juga oleh teman-teman kita. Oke Pak Firyan, ada komentar nih Pak dari Pak Ahmad Muslim. Wah bagus nih, saya akan menggunakan teknologi ini. Nah sebetulnya Pak, aplikasi Sirekap ini sendiri apakah bisa di-download juga oleh masyarakat umum atau hanya untuk KPPS Pak Firyan? Oh iya, Sirekap mobile hanya untuk KPPS. Kalau ingin ikutan harus jadi KPPS, tapi sudah terbentuk. Nanti pilkada berikutnya atau pemilu 2024. Jadi hanya untuk KPPS, setiap petugas sudah diregistrasi berdasarkan NIK dan nomor handphonenya. Jadi nggak bisa sembarangan orang. Kalau bisa sembarangan orang kan nanti, mohon maaf ya, pendukung si A, gue ikutan deh, nanti masukin nilai sendiri, nggak bisa begitu. Iya Mbak. Okay. Jadi ada proses registrasi dan aktivasi. Oke, baik Pak Firyan. Sudah dijawab tadi ya pertanyaannya sama Pak Firyan ya, Pak Muslim ya. Saya rasa tadi sangat jelas ya Bapak Ibu penjelasan dari Pak Firyan terkait Sirekap itu apa, fungsi dari Sirekap apa saja, beda Sirekap dengan situng, juga mekanisme rekapitulasi dengan alat bantu Sirekap. Nah, mumpung ada Pak Ono nih, saya mau manfaatin supaya saya kerjanya juga nggak berat-berat amat. Ya silakan Pak Ono. Aduh, Ya. terima kasih Mbak Amel memanfaatkan saya. Pak Firyan, pertama-tama saya terima kasih teman-teman KPU mau membangun Sirekap tadi. Tapi harapannya sebenarnya kalau bisa jangan cuma jadi secondary. Ya saya orang IT ya, rada bias. Saya pengennya Sirekap jadi yang primary gitu. Cuman mudah-mudahan para pimpinan Republik ini bisa menghargai usaha Anda. Saya sebagai orang IT saya sangat menghargai sih. Bisa ngebayangin betapa perjuangan Anda itu tidak gampang. Oke, pertanyaan simpel aja. Kan semua aplikasi, semua sistem elektronik yang kita buat, lembaga buat, itu harus, kalau aturannya Kominfo ya, harus terdaftar, harus disertifikasi, segala macam. Pertanyaannya, Sirekap bagaimana status registrasi sama sertifikasi atau audit segala macamnya gimana, Pak? Oh, sudah Mas, kita sudah daftarin di Kominfo. Sudah ada, bisa dilihat secara praktis di webnya Kominfo. Kemudian kami juga sudah menyelesaikan audit oleh BPPT. Jadi sudah keluar hasilnya audit oleh BPPT dan sekarang sedang dilakukan assessment terkait dengan pen test dan stress test oleh BSSN. Wish, yang turun berat-berat semua. Moga-moga tidak pusing kepala. Di jalan ini Mas, tiap hari kita koordinasi. Tapi intinya yang pertama adalah dia legal. Kedua berarti kalau udah BPPT apalagi BSSN udah mulai turun, berarti kita lihat hasilnya, berarti ini bisa dipercaya juga sih. Jadi legal, bisa dipercaya, jadi aman. Oke, sekarang apakah Sirekap wajib digunakan di seluruh TPS penyelenggara Pilkada 2020?
Terus yang kedua, berapa lama kira-kira sampai bisa selesai urusan entry data ini ke Sirekapnya? Ya. Sirekap wajib Mas untuk seluruh KPPS yang memiliki akses internet. Oh, Jadi, ya kita lihat juga misalnya, mohon maaf ini kondisi Papua misalnya, ada yang blank spot bukan hanya satu TPS, Iya. tapi kecamatannya. Nah kalau itu kan kita pakai Sirekap mobile offline. Jadi kita ada dua Mas di TPS. Oh, ada dua, Yang oke. online dan offline. Yang online itu bisa langsung dikirim, yang offline dia nanti sampai ada akses internet baru dikirim. Misalnya di TPS-nya nggak ada nih, Iya. biasanya pas sampai kantor kecamatan, di kantor kecamatan ada akses internet, kan biasa ada program bakti atau program kominfo Iya, iya. lainnya, dibantu ada akses internet. Nah dari situ baru dikirim kemudian ke server kita Mas. Saya nggak kepikir ke situ loh. Aku nggak kepikir kayak gitu. Keren, keren. Mikirnya apa jauh gitu? Ini, Mas, waktunya juga insya Allah nggak lama. Kita sudah coba sejumlah simulasi kita, hasilnya alhamdulillah cukup baik ya. Dan yang sedang kita pengrongin sekarang hasil dari simulasi nasional. Ini sedang kita tarik datanya dari tim teknis. Oh, oke, oke. Itu kemarin simulasi itu jadi berapa? 2-3 hari aja kali ya? Itu yang untuk nasional Mas. Jadi kita bertingkat. Oke. Yang bulan September awalnya di satu titik untuk memastikan proses fotonya. Oh, oke. Kemudian berjenjang oleh KPU provinsi, berjenjang lagi KPU Oh, ada ya, kan oke. di tingkat kecamatan, desa, kelurahan, dan 2 hari ini kemarin seluruh TPS. Jadi ini lagi kredit kita nih teman-teman tim yang ngurusin Sirekap ngurusin ini. Itu seluruh TPS Republik Indonesia ya? Seluruh TPS. 3 hari. Lu 3 hari. Kan, ada gila semua. Iya. Keren. Asli keren. Sumpah, ini keren banget. Saya nggak nyangka Anda melakukan sedahsyat itu. Saya pikir sampling doang. Toto TPS 1 Republik Indonesia. Wah, itu keren. Oke. Ini pertanyaannya sederhana aja. Masyarakat ini sebagai masyarakat biasa ya. Tadi kan yang udah diceritain petugas KPPS apa segala macam bisa data entry segala macam. Kalau masyarakat pengen berkontribusi terhadap pemanfaatan Sirekap, kira-kira kontribusi seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat biasa? Iya, bisa ini Mas, bisa ikut mengontrol. Jadi salah satu isu persoalan pemilu dan pilkada ini kan kepercayaan rakyat kepada proses dan hasil. Iya. Maka kita bikin Sirekap ini untuk memastikan jangan sampai kena disinformasi, jangan sampai kena hoax. Ya udah kalau mau ikutan, sederhananya lu foto hasil pemilihan di tempat TPS lu, nanti bandingin, lihat datang ke website yang sudah ada, cocok apa enggak. Kalau cocok tolong bantu, di TPS gua clear nih, bener nih. Oh. Kalau ada masalah bisa sampein ke kita. Kan kalau yang 2019 Mas, mohon maaf, teman-teman itu sebagian nggak lagi cek lagi, langsung diviralin. Nah padahal kita cek jumlahnya nggak banyak yang salah tulis, tapi sudah kita koreksi. Oh, oke, oke. Sorry. Kalau terjadi perubahan terus apa yang dilakukan? Kalau ada tadi? Perubahan itu Bukan perubahan, perbedaan. Oh ya, perbedaan misalnya setelah dipoto, yang namanya teknologi kan nggak 100% Mas ya. Ya. Misalnya OMP-nya itu 141 ketulis 147. Iya. Angka 1 sama 7 bisa ketipu. Iya. Nah, kalau seandainya tertulis 141 mesti 147, nanti ada mekanisme koreksi. Ketika KPPS mengkoreksi, dia harus dilihat, disaksikan oleh pengawas TPS dari Bawaslu, kemudian perwakilan dari peserta pemilu atau pasangan calon yang kita sebut saksi. Ini udah kita rubah ya, dari 1 jadi 7, dibenerin oke. Kalau udah oke, baru submit, dikirim lagi. Oh, enggak, tapi maksudnya rakyatnya harus ngapain? Ngomong ke Bawaslu atau ngomong ke KPPS atau apa? Iya, kalau dia ngelihat misalnya hasil di Sirekap yang diumumkan keliru, bisa sampein ke kantor petugas kami yang di kantor kecamatan. Oh, ke KPU berarti ya? Iya, tapi yang di kecamatan dulu Mas. Iya, Langsung, nggak usah ke Jakarta, lu gila kalau ke Jakarta ya? iya tahu Mas. Urusan 1 jadi 7, capek deh. Oke, terakhir, kira-kira apa upaya KPU dalam mengamankan Sirekap dari serangan cyber? Tadi disinformasi udah ya. Dari serangan cybernya sendiri, kira-kira apa upaya KPU? Ya, ada beberapa hal Mas, mulai dari persiapan. Sederhananya, pengelolaan server untuk Sirekap ini kita bagi 2.
server untuk produksi dan server untuk publikasi kita bedakan. Sehingga kalau ada serangan itu hanya kena server publikasi. Ya. Server publikasi juga kita jagain. Kami membentuk yang namanya gugus tugas keamanan cyber, bekerja sama dengan BSSN dan BPPT, Kominfo, tongkrongin proses Sirekap ini. Kemudian sebelumnya kita sudah audit Sirekap oleh BPPT, kemudian sedang proses asesmen keamanan cyber oleh BSSN. Begitu Mas. Dan kita juga ngajak masyarakat untuk sama-sama bantuin. Ini sebenarnya untuk kepentingan masyarakat, gitu. Iya sih. Zamannya Bu Husnul lagi nyebut. Bu Husnul waktu itu dipisahin tuh. Dua makhluk itu dipisah, servernya beda banget, putus banget. Apa ini masih putus juga ya? Oh, enggak Mas, itu yang katanya waktu itu putus, itu bukan putus. Dilepas maksudnya, dilepas nggak disambungin data. Mirror dia Mas. Ini mirror ya betul. Iya, setiap 15 menit updating. Iya. Nah, itu kemudian pernah dicurigai, kan ada yang komentar, kenapa setiap rentang waktu tertentu ada pergerakan data? Yaitu karena memang update itu setiap 15 menit sekali. Kalau nggak diupdate kan nggak ada perubahan. Iya. Tapi kita sengaja emang kita lepas gitu supaya yang di dalam itu aman banget kan sebetulnya kan itu kan. Kalau kondisi terburuk udah dijagain sama BSSN, kita taruh firewall, kita taruh anti DDoS, misalnya tembus juga, dia hanya kena server publikasi. Iya. Tapi data yang benarnya sih aman. Iya. Oke. Oh, satu lagi terakhir. Ya, Mas. Itu 200.000 TPS kuat servernya. Jadi kita sudah permintaan dari pengembang sebagai informasi, Mas Ono dan teman-teman sekalian, KPU komitmen dan hanya ingin mengembangkan sistem informasinya itu oleh tangan-tangan anak Indonesia. Wah, keren. Kita nggak mau, pernah kita ditawarin, mohon maaf ya, ini bukan rahasia, bukan hal yang rahasia lagi. Misalnya mohon maaf, ditawarin jalan-jalan yuk luar negeri, lihat perusahaan IT ini bagus nih. Yang mohon maaf setelah kita lihat, anak-anak Indonesia lebih jago. Dan sekarang banyak hal dari luar negeri belajar sama kita. Cuman kadang-kala kita ini inferior. Selalu atau kerap kali melihat yang di luar negeri itu seolah-olah lebih bagus. Saya sendiri ikut beberapa kegiatan, ternyata yang dilakukan oleh anak-anak kita bagus-bagus kok. Makanya kita maunya Sirekap ini dikembangkan sendiri, Mas. Jadi ada perusahaan IT dari luar nawarin, pakai produk kami aja. Oh, kita nggak mau. Dan itu komitmen kami di KPU RI sejak periode sebelumnya. Jadi ini komitmen kebangsaan kita. Keren banget. Jujur, itu harus di-highlight, dikasih bling-bling, dikasih bold. Bahwa Sirekap KPU itu buatan bangsa Indonesia dan menjadi contoh dunia. Sorry, Pak Firian ngomongnya kurang sadis. Tapi saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, saya berterima kasih teman-teman di KPU mau mengangkat anak-anak muda Indonesia dan membuat Sirekap ini, dan ternyata ini 100% bikinan bangsa Indonesia, dan kita harus appreciate ini semua sih sebenarnya. Ngomongnya harus rada gimana gitu kesannya. Oke. Habis bekerja, Mas. Iya, gue juga lagi capek gue. Oke, terima kasih banyak Pak Firian atas ini. Semoga teman-teman KPU tetap bisa sukses, bisa tetap mengibarkan bendera merah putih kita di atas, dan bisa menjaga kedaulatan bangsa ini tetap bagus lah. Saya kembalikan, terima kasih Pak Firian, saya kembalikan pada Mbak Amel. Silakan Mbak Amel. Ya, terima kasih sekali Pak Ono. Teman-teman, menarik sekali tadi ya, tektokan antara Pak Ono dengan Pak Firian. Beda memang pertanyaannya dari awam seperti saya dengan Pak Ono sebagai pakar teknologi. Jadi semoga bisa. Iya. Enggak kali. Belum ya Pak Ono ya. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman IT juga soal Sirekap ini, karena tadi ada laporan banyak juga nih yang nonton live-nya di YouTube-nya Pak Ono gitu ya. Oh, banyak ya? Iya. Nah, Pak Ono, sebagai awam nih saya jadi kepengen tanya-tanya gitu ya ke Pak Ono soal Sirekap ini, karena tadi saya lihat juga ada yang komen dari Anon Gaming, namanya sistem nggak ada yang bisa diakalin. Nah, Pak Ono, tantangan serangan siber atau kendala apa yang berpotensi terjadi pada Sirekap ini, Pak? Teknik serangan sih banyak banget sih. Cuman tadi dari Pak Firian kan sempat nyebutin bahwa sistemnya diaudit sama teman-teman BPPT, sama teman-teman BSSN. Jadi ada proses mekanisme. Kalau kita nyebutnya sih DevOps. Jadi operation sama development. Jadi kayaknya proses ini dilakukan sama teman KPU. Jadi kalau ada apa-apa langsung gerak lagi dibetulin. Developernya jalan betulin. Jadi kalau kita jawab
ini sistemnya nggak akan jebol, itu kayak kita ini banget ya, mendahului Tuhan lah. Semua sistem buatan manusia itu nggak ada yang sempurna. Tapi kita sebagai manusia punya kemampuan untuk berusaha memperbaiki sistem yang ada sih. Jadi teknik serangan banyak banget, nggak bisa gue terangin di sini. Silahkan ikut kuliah saya di Cyber Security di LMS Ono Center RID, diterangin teknik-teknik serangannya. Tapi dari keterangan ya, saya sama Pak Firyan kan ngobrolnya nggak cuma sekarang ya. Udah berapa kali ngobrol. Saya punten Pak Firyan, saya juga kadang-kadang suka ngetes. Lu ngerjain ini enggak? Lu ngerjain ini enggak? Oh, oke, dikerjain. Oh, oke, dikerjain. Oh, oke, dikerjain. Jadi ada checklistnya dan ternyata teman-teman KPU melakukan checklist tadi. Jadi mudah-mudahan oke lah. Kalau bolong sih ya pasti ada bolongnya, tapi kan kita berusaha memperbaiki selalu gitu. Gitu, Mbak Amel. Iya. Ya, oke Pak Ono. Kalau demikian Pak, tadi kan ada kata Pak Ono ada banyak gitu ya teknik serangan siber. KPU Ya. juga beberapa kali dari pemilu yang lalu itu pernah mengalami, KPU daerah juga pernah mengalami defacing, terus ada serangan DDoS gitu ya. Nah, kemudian ada rekomendasi nggak sih Pak Ono apa yang bisa dan perlu dilakukan oleh KPU dalam mengamankan Sirekap yang kita semua merasa penting gitu ya, Sirekap ini? Ini ngomong belak-belakan terus terang aja ya. Kalau kita lihat Republik ini yang paling masalah bukan di alat, bukan di teknologi, sumpah, bukan di softwarenya, kagak. Yang perlu kita lakukan adalah memakai orang terbaik di Republik ini. Karena keamanan itu hanya bisa kita jamin kalau orangnya pinter. Kalau yang kita pakai bukan orang terbaik, bakal susah sih. Itu aja sih, sesimpel itu sih sebenarnya. Yang kedua sih sebenarnya gini. Ini Pak Firyan dan teman-teman caranya udah keren banget gitu. Sudah merangkul teman-teman KPPS dari jauh-jauh hari, sudah melakukan training, sudah dialog, komunikasi. Nah, sekarang kita juga mulai komunikasi dengan masyarakat. Jadi serangan itu terjadi karena ini secara psikologis ya. Karena kita tidak merasa memiliki. Karena merasa bahwa itu musuh gue, itu bukan kepentingan saya, lu harus gue hancurin gitu. Tapi kalau udah proses dialog dilakukan, komunikasi dilakukan, jadi yang pertama tadi pakai orang pinter, dan tadi Pak Firman tidak secara eksplisit ngomong tapi dari kalimat bahwa ini buatan anak Indonesia dan apalagi ternyata lebih baik dari buatan luar, itu saya berani bertaruh bahwa yang ngerjain Sirekap bukan orang bodoh itu. Bukan orang bodoh banget. Ini termasuk orang-orang terbaiknya Indonesia yang membantu Sirekap tadi. Yang kedua adalah Pak Firman ini juga ternyata Pak Firyan ini kan mulai berkomunikasi, teman-teman KPU kan mulai komunikasi sama KPPS dan sekarang mulai buka komunikasi masyarakat. Jadi mudah-mudahan ini jadi teman-teman di komunitas, ternyata yang mengerjakan juga teman-teman kita juga, bukan musuh kita. Jadi mudah-mudahan itu jadi bagian dari psikologis lah, supaya kita merasa itu jadi bagian dari kita semua gitu. Kalau mau ngomong terus terang sih, saya mikirnya nggak ke situ sih sebenarnya. Gue mikirnya gini, coba saya tanya Pak Firyan, berapa negara di dunia yang punya TPS 200.000 buah seperti Indonesia? Bisa nyebut nggak negara mana yang sebesar Indonesia? Yang India. Paling India. Ya, paling Cina. Pemilunya bukan one day election. Yang pemilunya setengah hari, bukan hanya 1 hari, tapi setengah hari, itu cuma di Indonesia. Nah, India panjang, memang dia gede, tapi yang bisa dilakukan dengan cara sesingkat-singkatnya dengan skala besar itu mungkin Indonesia, Amerika segini nggak? Amerika ada early voting dia. Oh, dia nggak setengah hari kan? Bisa berhari-hari ya? Iya, ada beberapa hari. Jadi yang paling dahsyat di dunia itu Republik Indonesia. Dan kita perlu tahu bahwa kita itu dahsyat banget. Dan kita bisa menyelenggarakan itu dalam waktu setengah hari dengan 200.000 TPS. Keren banget. Cuman kita nggak tahu bahwa kita itu keren. Itu aja sih. Sumpah, itu yang ada di kepala gue sih sebenarnya. Sorry, Pak Firyan, gue kadang-kadang lihatnya suka dari sudut yang lain gitu. Kalau Anda kan, biasanya teman-teman di sana mikirnya aturan, perundangan, tupoksi lah, capek nggak denger kayak gitu. Kalau gue kan ngelihatnya dari sudut, kita tuh hebat banget, Republik ini dahsyat. Jangan macam-macam sama Republik ini, gitu. Kalau saya mikirnya malah gini Pak Firyan, sumpah. Yang saya pikir
teknologi yang kita buat ini yang butuh demokrasi kayak gini kan bukan cuma Republik Indonesia. Dan bayangkan kita punya teknologi seperti ini. Kita bisa bantu negara Afrika, kita bisa bantu negara Amerika Selatan. Negara-negara itu bisa kita bantu semua loh. Dan mereka itu kan bukan negara yang pintar, sorry. Mereka kan mungkin nggak sepintar Republik Indonesia ya. Jadi kita bisa bantu mereka. Dan ini menaikkan, derajat bangsa Indonesia tinggi banget sih sebenarnya itu. Sorry. Mas, sudah. Oh, udah. Lu kagak ngomong juga lu. 2014 yang kita lakukan, pemilu 2014, beberapa negara, kalau saya tidak keliru, itu Kamboja, itu belajar dari kita. Kemudian kalau nggak salah di beberapa negara lain juga mengadopsi. Bahkan ada orang Indonesia dibawa ke sana sebagai tenaga ahli. Wish. Sekarang kita akan ada election visit program. Jadi tanggal 9 Desember kita undang perwakilan dari berbagai negara, dari lembaga NGO pemilu internasional untuk hadir memantau kita, untuk melihat, dan mereka belajar. Iya. Bisa di beberapa pertemuan, kadang kita diminta untuk menyampaikan bagaimana sih penerapan teknologi informasi di Indonesia, dan kita selalu bilang ini yang bikin anak-anak Indonesia. Punten Pak Firman, ini usul dari saya ya. Kalau bisa, kalau mereka datang, teman-teman KPU ngomong ke negara lain, direkam, masukin video, upload ke YouTube. Soalnya bangsa ini kalau bentuknya cuma tulisan di koran kagak percaya, dikira hoax. Kalau bisa di video masuk ke YouTube, kita baru percaya bahwa bangsa ini bukan bangsa kacangan lah, bukan gitu. Kita bangsa yang besar banget gitu. Dan kita perlu meyakinkan bangsa ini bahwa bangsa ini besar banget gitu. Ini usul aja sih, supaya teman-teman pada tahu semua. Kadang-kadang mereka underestimate bangsa sendiri sih. Dia mikir orang yang makan burger itu lebih jago daripada kita yang makannya nasi gitu loh. Iya. Inferior kompleks. Iya, kita harus berjuang mempengaruhi itu. Bu Amel, punten, ini mah ngomongan Ono soal ini bagian Bu Amel kan harusnya ngahajar Ono. Lu mah. Oke, Pak Ono, giliran aku lagi ya, Pak ya. Siap. Pak Ono ya. Ya, tadi kan Pak Ono nyebut orang terbaik di negeri ini itu penting untuk dilibatkan gitu Iya. dalam Sirekap ini. Nah, kalau kita baca literatur soal pengamanan siber itu kan sebetulnya pengamanan siber pemilu itu tidak hanya tugasnya KPU, tapi tugasnya banyak pihak. Iya. Nah, menurut Pak Ono perlu ada kolaborasi antara siapa saja untuk mengamankan Sirekap ini, Pak Ono. Dari sudut pandang pakar teknologi informasi, perlu nggak sih ada dukungan dari teman-teman masyarakat IT Indonesia untuk mendukung teknologi pemilu itu gitu ya? Karena kalau di Amerika Serikat, Pak Ono, waktu pemilu mereka berlangsung kan ramai itu isu serangan siber dari Rusia. Nah, mereka jadi beramai-ramai gitu ya mendukung penyelenggara pemilu mereka untuk bisa mengamankan teknologi pemilu yang digunakan oleh masing-masing negara bagian. Nah, apakah hal serupa itu menurut Pak Ono perlu dilakukan oleh teman-teman IT kita? Ya kalau nanyanya perlu ya perlu sih. Kalau pertanyaan cuma perlu doang ya perlu jawabannya. Tapi saya yakin sih, ya kan saya sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman di data center, teman-teman di operator segala macam. Apalagi waktu zamannya Bu Husnul segala macam kan saya setengah-setengah terlibat gitu. Jadi tahu banget bahwa yang kerja bukan teman KPU aja, kayak waktu itu ya banyaklah guru-guru, operator, semuanya turun ke lapangan semua sih. Jadi sebetulnya bangsa ini banyak banget yang bukan mengimpikan ya. Ya bolehlah dibilang mengimpikan demokrasi, mendukung adanya demokrasi ini, dan berharap tidak dikotori oleh kepentingan-kepentingan sesaat dari partai atau apa segala macam. Orang Indonesianya sendiri sebetulnya sangat merah putih sih sebenarnya. Ya kayak saya juga termasuk merah putih sih. Nah, Merah putih, Mas. hah? Cuman kalau kita lihat ke atasnya sebetulnya ini bukan tugasnya KPU sih sebenarnya. Kalau kita lihat tupoksi ya, ini sebetulnya harusnya yang mengkoordinir teman-teman BSSN sih. Tapi kalau kita lagi ngobrol sama BSSN jelas banget, dia eksplisit banget, teman-teman itu ngomong, saya juga sedang mengkoordinasi hal-hal itu. Jadi sebenarnya gerak semua sih. Cuman kan kalau harus ditanya, lu udah ngerjain apa ya gitu. Tapi saya yakin sih teman-teman pada ngerjain semua macam-macam sih. Gitu. Aman lah. Aman ya Pak Ono ya.
Cuman saya pengen banget itu sih tadi Pak Firian kalau bisa ya tadi ya dokumentasi tadi sih. Baik. Soalnya Tanya. itu suatu apa ya? Apa? Itu suatu yang bersejarah lah. Dan kalau bisa berbentuk video keren banget dan saya yakin seluruh bangsa ini akan berterima kasih pada Anda di KPU yang sebagai pejuang demokrasi. Kira-kira gitu. Kan muridnya Mas Ono. Alah siap. Belajarnya ini nyuri-nyuri lewat YouTube. Oh gitu. Siap. Bagus. Ini Mbak, saya lihat ada yang komentar, saya mau respon sebentar ya. Ya. Kayaknya ada yang komentar misalnya yang kemungkinan dari teman-teman KPPS. Nah, memang ini kan baru mulai kemarin. Saya melihat ada dua hal. Yang pertama, rekan-rekan KPPS itu memproses teknisnya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan. Contoh sederhana, tadi saya singgung mengenai spesifikasi handphone. Ternyata handphonenya ada yang di bawah standar dari yang sudah kita minta. Contohnya, terus bilang, wah ini kok nggak bisa sih kita aktivasi? Ya memang nggak bisa, speknya beda gitu. Contoh ya. Oh alah. Iya. Oh itu toh. Nah, kemudian ada juga kasus misalnya akses jaringan. Nah kemudian nggak sabar. Nah kalau ada yang masalah-masalah seperti itu, saran kita atau yang kurang nyaman yang dialami teman-teman KPPS, kita membuat helpdesk layanan. Helpdesk layanan, silahkan koordinasi lebih efektif, nanya sama PPS-nya, sama PPK-nya, bila perlu bisa ke kantor KPU Kabupaten Kota. Nah teman-teman yang saya mau bilang, ini mungkin juga salah satu ajakan, kita ini akan menjadi bagian dari sejarah transformasi digital di akar rumput. Hanya dengan cara foto, mungkin buat kita sederhana, cuma foto doang kok ngomongnya disebut transformasi digital. Hasil secara keseluruhan ini dahsyat. Karena dari 298.000 titik, tentu tidak semua ya, kita keluarin beberapa daerah yang blank spot seperti sejumlah daerah di Papua misalnya, itu kalau kita bilang semuanya nggak mungkin, emang bohong. Nah, kita daerah-daerah yang nggak ada, yang masih blank spot tentu kita sesuaikan dengan Sirekap mobile offline. Nanti ketika sudah di kantor kecamatan ada akses internet ya baru dikirim. Gitu. Itu Mbak respon kami. Oke, baik Pak Firian. Terima kasih banyak tadi penjelasan dari Pak Firian juga Pak Ono untuk jawabannya yang menurut saya sangat gamblang. Sekarang karena tadi Pak Firian juga sudah mulai menjawab pertanyaan gitu ya dari para netizen yang nonton. Jadi kita langsung saja ke segmen terakhir, yaitu kita bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita karena waktunya juga hanya sekitar 12 menit. Pertanyaannya bisa dari fansnya Pak Ono, bisa dari fansnya Pak Firian, tapi semoga bukan dari para haters. Nah, pertanyaan yang pertama dari Pak Abdillah M. Mustafa. Jadi aplikasi Sirekap banyak masalahnya. Setiap registrasi pasti muncul kuota sudah penuh, sedangkan belum pernah mendaftar sama sekali. Apa sih masalahnya? Nah, mau dijawab Pak Firian? Jadi digunakan oleh yang lain. Jadi kita lihat ada beberapa akses yang kita berikan itu kemudian tertukar. Jadi ini ada aspek teknis aplikasi, ada aspek teknis ketika menyampaikan ke bawah. Tadi yang saya bilang misalnya ada yang protes, ini kok nggak bisa-bisa rupanya spesifikasi handphonenya. Kemudian ada tertukar data ini oleh teman-teman di bawah. Jadi memang kita menghimpun nomor handphone dan NIK. Nah kadang ketika kita berikan akses lewat KPU Kabupaten Kota ke bawah, nah itu ada yang tertukar. Nah memang ada yang misalnya ada sejumlah faktor ya untuk itu. Tadi saya sampaikan untuk teman-teman KPPS kita kan baru mulai tanggal 29 November kemarin sampai hari ini. Nah kami sedang cek nih, ini kendalanya apa aja. Tentu banyak karena Indonesia Raya kan beragam ya kondisinya. Maka kita mapping dan kita akan lanjutkan kembali tanggal 5, tanggal 7. Jadi teman-teman KPPS, tolong responnya disampaikan kepada kita, dan kami sudah dapat sejumlah masukan dari 32 provinsi. Kita mapping, kita ingin detailkan. Ini kenapa nih masalah-masalahnya? Misalnya tadi ada yang komentar, oh spesifikasi HP saya bagus kok. Memang juga ada yang bukan masalah, itu kan salah satunya. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, Pak Firian. Pak Ono mau ada tanggapan, Pak? Iya, sorry. Saya jadi kebayang yang pulsa buat belajarnya Mas Menteri. Kasusnya sama persis. Bayangin,
Daftarin handphone berapa juta orang emang gampang kan, bonyok itu urusannya. Ya saya udah kebayang sih betapa sulitnya Anda sampai ke bawah tahu-tahu ketuker gitu kan. Orang kan mikirnya, wah ini mah harusnya bisa-bisa aja. La ilaha illallah, ini kan di atas kan sudah di mapping semua. Kalau ditukar bisa kacau semua. Ya, kebayang sih. Ya ya begitulah Republik ini nah. Ya semoga Pak Firian dan teman-teman sabar ya. Soalnya saya tahu emang kayak gitu. Ya kita sabar semualah. Gitu. Oke. Teman-teman yang tadi komentar, kita harap misalnya sudah coba nggak bisa, beberapa kali nggak bisa, jangan terusin, lapor sampaikan ke teman-teman PPS atau PPK. Iya. Kami sudah meminta teman-teman PPS, PPK atau KPU Kabupaten Kota membuat grup menggunakan media sosial tertentu, misalnya WhatsApp nih, perwakilan TPS-nya ada 2. Nah di situ disalurkan, disampaikan. Karena kita ingin menyelesaikan masalah, bukan kita ingin membuat banyak voice, bukan memperbanyak noise. Kalau tidak disampaikan ke kita kan kita nggak tahu nih. Nah yang tadi sudah disampaikan itu sudah kami terima dari hari kemarin dan sedang kita telaah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dan memang harus cepat bisa disampaikan ke teman-teman lagi. Ini alternatifnya gimana? Semoga kami kerja nih. Semoga besok tanggal berapa? 5-6 ya. Lebih lancar lagi ya. Itu simulasi terakhir buat teman-teman KPPS. Ya mudah-mudahan lancar semua dah. Amin, amin. Terima kasih. Mohon doanya Mas Allah teman-teman semua. Ya, Amin. semoga bangsa Indonesia mendoakan Anda semua juga nih. Amin, amin sama-sama. Oke Pak, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya dari Pak Ilham Mirza Saputra. Bagaimana dasar hukum Sirekap? Apakah ada regulasi yang menghambat sistem teknologi informasi ini tidak bisa sebagai alat utama rekapitulasi? Padahal di masa pandemi, inovasi Sirekap ini sangat bagus. Ya, tadi juga disampaikan oleh Mas Ono, kita juga punya harapan yang sama. Kalau sekarang kerangka hukum setingkat undang-undang secara tegas belum ada. Nah, mudah-mudahan kalau ini berhasil atau katakan ada hal baik ya dari proses yang sekarang berjalan, kan sekarang ini sedang berjalan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Mudah-mudahan bisa diadopsi, bisa diakomodasi yang kemudian menjadi dasar untuk pemilu 2024 sejak sekarang kita siapin. Kan tidak mungkin untuk se-Indonesia Raya disiapin hanya waktunya 2-3 bulan, nggak mungkin. Dan ujuk-ujuk langsung diterapkan di pemilu. Nah kita mulai bertahap dari pilkada sekarang, mudah-mudahan misalnya nih 2-3 tahun lagi atau 1-2 tahun lagi ada pilkada diterapin lagi. Baru nanti untuk pemilu 2024 yang di dalamnya ada pilpres sebagai hasil resmi. Mimpinya begitu. Dan kalau itu kita terapkan, ya mudah-mudahan nggak lebih sampai 7 hari lah. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Ya. Ya, oke Pak Firian. Keren. Kemudian nih Pak, ada banyak pertanyaan soal server nih tadi Pak Firian. Saya mau tanya lagi dari Pak Ahmad Muslim, kebetulan saya juga KPPS, bagaimana pas pelaksanaan ada gangguan di server atau servernya tidak bisa memproses data yang kita unggah, apakah tetap wajib kita upload? Silakan, Secara Pak. mudah memang ya, kita lihat itu kan ada 4 angka tuh yang muncul dari sejumlah masukan teman-teman, mulai dari 500, 502, 503, 504 kan. Nah, angka-angka itu sudah kita telusuri sebabnya, paling tidak ada beberapa hal. Salah satunya, kalau terkait server, perlu juga saya sampaikan lebih dulu, server yang kita siapkan, yang kemudian digunakan oleh pengembang, itu bukan hanya sesuai dengan kebutuhan, tapi sudah kita tingkatkan 2 kali lipat. Jadi kita minta jangan sampai ada masalah server. Nah, namun server ini kan perlu dikelola, perlu proses proses penataan jaringan, perlu pengelolaan di dalamnya, pembagian dan seterusnya, itu aspek teknis ya. Tapi prinsipnya, kalau dari segi servernya clear lebih dari kebutuhan. Nah, ada beberapa hal, misalnya tadi kayak kasus yang kami sampaikan. Yang kedua, ternyata ada persoalan jaringan lemot di daerah. Kita bisa bayangkan misalnya satu konser aja, misalnya satu konser kita datang sama-sama pakai handphone, itu kan tiba-tiba kadang jaringannya lemot ya. Nah, pertanyaan lainnya adalah yang tadi terakhir, ekstrimnya aja nih yang kita pakai. Gimana kalau ada masalah Sirekap nggak bisa dipakai di TPS? Sirekap sekali lagi ini sebagai alat bantu. Dia bukan hasil resmi yang utama. Sesuai dengan regulasi yang ada, peraturan KPU nomor 19 tahun 2020, dia sebagai alat bantu. Tetap teman-teman KPPS sekalian, yang digunakan adalah C hasil plano yang gede itu ditulis, nanti ada hologramnya. Nah, kalaupun berhasil Sirekapnya, alat itu yang kemudian nanti
bisa bisa digunakan. Kalau berjalan lancar menggunakan proses Sirekap. Kalau kondisi terburuk ada masalah, C hasil planonya itu yang dibacakan kembali sama seperti pemilu atau pilkada sebelumnya. Punten Pak Firian, kalau saya ngedelay, saya misalnya petugas KPPS, saya ngedelay uploadnya 12 jam, boleh nggak? Jangan, nggak boleh. Jadi nggak boleh. Cepat. Karena prinsip dari Sirekap ini lebih cepat lebih baik. Dalam teknis pengalaman kami, Mas, semakin lama hasil pemilihan dikirim dari TPS ke atas, itu semakin besar potensi manipulasi. Bukan, ya. Kami, ya. Ya bukan masalah itu, yang ada di kepala saya kira-kira gini masalahnya. Kan ini kan proses pencoblosan kan sampai jam 12 siang. Jam 1 siang. Oh, jam 1 siang. Terus mereka ngitung mungkin sampai jam 2 jam 3 ya baru dapat hasil ya. Nah, jam-jam itu adalah jam sibuk jaringan sih sebenarnya. Jaringan seluler tuh sibuknya sampai apalagi udah jadi gini, orang itu nggak akan pakai handphone, nggak akan ngapa-ngapain kalau lagi kerja. Tapi kalau udah jam 3 ke atas, dia udah mulai nggak kerja, mulai handphonenya jalan semua noh. Sampai sekitar jam 9 malam. Jadi internet bakal tewas antara jam 3 sampai jam 9 malam. Internet baru bisa jalan lagi bagus antara jam 1 sampai jam 4 pagi. Makanya saya lagi mikirnya gini, kalau boleh agak di-delay sampai jam 1 malam, itu kondisi jaringan, kondisinya lagi nggak ada, trafiknya rendah banget. Jadi probabilitas untuk uploadnya tinggi gitu. Tapi kalau nggak boleh ya udah. Salah satu upaya kita, Mas Ono, kita sudah ketemu dengan provider, operator seluler kita. Kita sampein, kita minta dibantuin dong bagaimana untuk tanggal 9 Desember, khususnya di jam itu, kalau bisa ada treatment, ada perlakuan lebih lah buat kita. Karena ini kan hajatan bersama. Nah, yang kita minta tolong itu sama teman-teman operator telepon seluler. Mereka agak susah bedain nanti antara user biasa sama KPPS, agak beda. Kan ininya sama, ininya sama nih, apa sih? Kan ada kodenya tuh apa sih namanya? Gue sampai lupa. SIM card kan ada paket-paketnya ya. Ya. Ini kalau kayak misalnya gini, seluler biasanya dia punya paket corporate akan beda sama user biasa. Nah, kalau ada SIM card yang khusus, gampang dia bedain. Kalau SIM cardnya sama, dia susah bedain sih sebenarnya. Jadi agak susah nih sebenarnya. Jadi paling gampang sebenarnya kalau boleh geser jam, cuman tapi tadi bilangnya nggak boleh, wah ya udah bingung gua. Dan itu hari libur, Mas, hari libur pemungutan suara. Wah, hari libur lebih parah. Hari libur setiap jam penuh itu, parah. Hati-hati. Karena semua orang pakai nggak ada kerjaan, jadi pada internetnya pada jalan semua nih. Jadi itu yang ngeri, gitu sih. Mbak Amelia sih, Bangga. Iya. Oke, terima kasih Pak Ono tadi pertanyaan dan juga tanggapannya ya Pak. Saya mau ke ini karena sebetulnya waktu kita sudah habis, tapi saya mau ada 2 pertanyaan lagi Pak Firian karena sepertinya yang bertanya butuh jawaban gitu ya Pak. Dari Ane Syahar. Setelah dapat link aktivasi lalu memasukkan kode akses, itu apakah ada SMS verifikasinya? Mohon jawabannya dari siapapun. Oh enggak. Ya. Dia nanti prosesnya langsung kalau sudah dapat kode semacam password lah gitu ya. Kalau sudah berhasil langsung proses aktivasi lancar, sudah selesai, bisa langsung proses foto. Oke. Cukup Pak Firian jawabannya. Nanti saya bikin konten juga deh, belajar dari Mas Ono, bikin konten mengenai Sirekap. Kalau ngelihat banyak pertanyaan itu, meskipun sudah ada BIMTEK ya, dari kami, kita juga coba bikin ini deh, nanti bikin atau katakanlah bikin konten tentang masalah proses Sirekap. Terima kasih ya masukannya ya, nanti bisa kita coba, mudah-mudahan 1-2 hari selesai. Makanya BIMTEK-nya direkam aja, di-upload BIMTEK. Ribet Mas, Indonesia. Oh enggak, iya direkam aja dinaikin. Waktu proses BIMTEK, Iya. Nggak usah bikin khusus gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari Chan Channel, mau tanya apakah ada ketetapan penulisan angka pada model C hasil KWK supaya tidak salah terbaca pada aplikasi? Penulisan, iya. Kalau C hasil kan dia pakai OMR, dia pakai pembulatan itu seperti kita UMPTN. Jadi kalau yang tadi mungkin yang dimaksud penulisan itu di OCR yang untuk
pemungutan suara. Tapi kalau hasil dia pakai OMR. Jadi pemungutan aja. 7 dari urutan 7 ditemin. 1 ditemin gitu aja udah, sederhana begitu. Oke, jadi sebetulnya sederhana karena pakai teknologi itu ya Pak ya, optical mark recognition yang sama, teknologi yang sama seperti ketika kita melakukan SMBPTN. Iya. 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 Buset, Amel aja tahu, saya nggak tahu tadi OMR itu apa. Saya cuma tahu OMR-nya aja. Oh, apa tadi optical marking recognition, wih gaya lo ya. Oke, terus lanjut. Jagoan dia dari Iya, jagoan dia daripada kita. Ya, oke. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebetulnya ada banyak sekali pertanyaan yang tadi dikirimkan juga nih sama teman-teman di YouTube gitu ya, tapi karena berhubung waktu kita sangat terbatas, jadi nanti teman-teman bisa nonton lagi di talk show kita selanjutnya mengenai Sirekap. Jadi nanti semoga teman-teman bisa hadir lagi di talk show kita selanjutnya. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan, terpaksa kami tidak bisa merespon semua pertanyaannya. Semoga diskusinya bisa tetap berlangsung antara Bapak, Ibu dengan KPU juga Pak Ono. Segmen terakhir, paling terakhir, saya persilakan kepada Pak Firian untuk lebih dulu memberikan closing statement. Singkat saja Pak Firian, mungkin 1 menit. Silakan Pak. Ya, Sirekap ini hal baru, kami sadar tantangannya berat, terlebih lagi cover area se-Indonesia Raya. Kami berusaha yang terbaik yang bisa kami lakukan. Atas kekurangan yang terjadi, kami mohon teman-teman bisa bersabar, terus mencoba, dan aktif di grup WhatsApp yang sudah dibuat. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan 1-2 hari ini, sehingga simulasi berikutnya bisa berlangsung dengan lebih baik lagi. Dan terima kasih dukungan dari teman-teman, terima kasih masukan dari Mas Anu kepada kami. Dan Ya, dukungan tentunya dari Perludem. Siap Pak Firian. Ya, terima kasih Pak Firian. Selanjutnya silakan Pak Ono untuk memberikan closing statement ringkas 1 menit. Pertama-tama saya salut sama teman-teman di KPU. Dahsyat banget. Jujur sebelum acara ini saya nggak nyangka sedahsyat itu sih. Setelah acara ini saya makin yakin bahwa Anda bekerjanya bukan main, dan mudah-mudahan para pimpinan di atas bisa melihat ini semua. Mudah-mudahan rakyat Indonesia bisa menghargai apa yang Anda lakukan, dan mudah-mudahan Anda semua bisa menjadi contoh buat dunia. Merdeka. Asik. Terima kasih Pak Ono atas closing statement-nya. Oh ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, waktu kita sudah habis, kita mesti mengakhiri talk show kita malam hari ini. Karena kalau kita terlalu malam talk show-nya, itu kasihan nanti sama Pak Firian dan Pak Ono gitu ya, dari tadi pagi. Iya. Udah teler gue. Oh, teman-teman semua makasih ya, gue lupa ngasih tahu, makasih juga, makasih. Iya. Terima kasih sekali kepada Pak Ono, Pak Firian, juga Bapak Ibu yang sudah bersama kita dengerin ngobrol-ngobrol tadi bareng Pak Firian juga Pak Ono selama 45 menit. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika selama memoderatori ada kata dan sikap saya yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat dan aman selalu. Kita doakan agar Sirekap di Pilkada Serentak 2020 bisa berjalan lancar dan bisa berkontribusi menciptakan pilkada yang hasilnya betul-betul mencerminkan suara rakyat, sekalipun Sirekap itu juga tidak hasil resmi, tetapi dia diterapkan sebagai alat bantu begitu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mbak Amel, Pak Firian, semuanya terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Ono, Pak Firian, selamat istirahat Pak. Ya, saya Waalaikumsalam. Saya live ya.